Baik, masih di channel Web Programming Unpas, masih di seri kedua mengenai CSS dasar. Kali ini kita akan membahas mengenai apa yang disebut dengan CSS selector ya. Dimana di video ini yang akan saya bahas adalah yang dasarnya dulu. Sebetulnya di video-video sebelumnya di CSS kita udah mencoba dasar sekali mengenai CSS selector ya. Namun di video kali ini kita akan coba lihat lebih dalam bagaimana penggunaan selektor dasarnya ya. Kita lihat dulu dari teorinya. Selektor ini adalah sesuatu yang digunakan oleh CSS untuk mengenali sebuah elemen HTML yang akan kita beri style nantinya ya. Mungkin kemarin kita udah coba menggunakan H1 lalu body misalkan begitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kita tulis body color red gitu, itu artinya saya akan mengubah semua warna tulisan dari tag-tag yang ada di dalam tag body begitu ya, membacanya seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat kita bisa menggunakan apa saja di dalam selektor itu. Ada beberapa hal. Yang pertama, kita bisa menggunakan elemen HTML ya. Ini yang udah kita coba di video sebelumnya. Lalu nanti kita juga bisa punya selektor sendiri, buatan kita sendiri, yaitu dengan menggunakan ID atau kelas. Lalu nanti ada lagi yang disebut dengan kompleks selektor, di mana di situ selektornya sudah mulai panjang dan kompleks ya. Yang akan kita bahas di video kali ini adalah yang 3 pertama aja dulu. Oke, untuk supaya lebih jelas, kita akan coba menggunakan CodePen ya. Nah, di sini saya sudah buka CodePen, lalu saya sudah buatkan HTML sederhana. Ya, kalian bisa lihat di sebelah kiri ini ada saya punya H1, tulisannya Hello World, lalu saya punya 2 buah list. Ya, yang pertama ada UL dengan 5 buah LI yang di dalamnya terdapat A. Lalu di bawahnya ada OL, ya, list terurut, sama juga di dalamnya ada 5 buah LI yang di dalamnya ada A juga. Ya, sehingga hasilnya kalian bisa lihat di sebelah kanan ada Hello World, lalu ada UL, ada OL. Lalu di bawahnya ada, saya buatkan A juga, tapi di luar, tidak di dalam LI. Lalu ada H2, dan ada 2 buah paragraf. Ya, jadi sederhana aja tampilnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan selektor-selektor yang tadi dijelaskan ya. Ada elemen HTML, ada ID, dan ada kelas. Oke, kita coba dulu. Misalkan begini. Seperti yang kemarin sudah kita coba, kalau saya tulis body, nah ini artinya selektornya adalah elemen HTML. Lalu font family misalnya ya. Lalu saya isi dengan Arial, maka ini artinya seluruh tulisan yang ada di dalam body, tipe tulisannya akan berubah menjadi Arial gitu ya. Ini salah satu penggunaan selektor tipe tag HTML. Oke, selanjutnya begini, jika kita ingin memberikan warna misalnya ya pada H1, coba masih ingat nggak gimana caranya? Kan gampang, kita tinggal tulis aja selektor H1, lalu tinggal kita kasih warna. Color misalnya green, ya begitu, nanti warnanya akan berubah. Lalu jika untuk H2 juga saya akan memberikan warna hijau juga, nah, kan kita bisa tulis lagi H2, lalu color green juga. Ya. Nah, tapi di CSS jika kalian punya 2 buah elemen yang ingin diberikan style yang sama seperti ini ya, hijau dan hijau, atau mungkin nanti paragraf juga ingin hijau juga, kalian nggak usah nuliskan satu persatu selektor dan propertinya seperti ini. Ya, jadi kalian cukup menuliskan satu properti, atau kita bisa lakukan grouping seperti ini ya. Kita gunakan operator koma, H1, H2, jadi koma itu bisa diartikan sebagai dan ya. Di H1 dan H2 beri style yang sama, color green gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti H2 ingin punya style yang lain, nggak apa-apa, misalkan font style italic. Oke, jadi kalau yang sama kita bisa grouping dengan cara memberikan tanda koma di sini. Oke, itu ya. Jadi ini masih tipe yang elemen HTML. Oke, selanjutnya ya. Jika kita ingin memberikan warna tulisan yang berbeda untuk OL dan UL misalnya, ya.
Yang UL saya ingin warna oranye, yang OL saya ingin warna merah misalkan. Ya, kita tidak bisa menuliskan seperti ini, UL color orange. Ya, kalian bisa lihat bahwa warnanya tidak berubah. OL. Nah, ternyata warnanya tidak berubah. Nah, ini karena yang berubah sebetulnya bukan OL, tapi A di dalamnya. Ya, A di dalamnya yang berubah warna. Sehingga kalau saya tuliskan A sini, maka semua A akan berubah menjadi orange. Ya, betul ya. Tapi yang saya inginkan hanya A yang di dalam UL warnanya orange, A yang di dalam OL warnanya merah. Nah, itu kita bisa gunakan operatornya spasi. Kalau tadi kan koma ya, sekarang kita gunakan spasi. Jadi begini, saya tulisnya UL spasi LI spasi A. Ini kalian bacanya gini, dari kanan ke kiri ya. Saya CSS, tolong pilihkan saya A, tag A yang ada di dalam LI, yang ada di dalam UL. Gitu bacanya. Jadi spasi itu artinya di dalam. A yang ada di dalam LI, yang ada di dalam UL gitu. Sehingga kalau OL, kalian tinggal tuliskan OL LI A. Warnanya merah. Ya, jadi sekarang A yang di dalam UL warnanya oranye, A yang di dalam OL warnanya merah. Oke. Jadi itu cara lain di dalam menggunakan selektor. Jadi kita bisa tuliskan elemen HTML-nya. Kalau memiliki properti yang sama, kalian bisa gunakan koma. Jika mau lebih spesifik, kalian gunakan spasi. Oke. Selanjutnya, sekarang saya ingin memberikan warna yang berbeda untuk kedua paragraf ini, yang sama aja seperti OL. Paragraf pertama saya ingin warnanya oranye. Paragraf kedua saya ingin warnanya merah. Coba gimana kira-kira? Sekarang gini, saya menuliskan P aja, color orange, maka dua-duanya akan berwarna orange. Kalau saya tulis lagi P color red, maka sekarang dua-duanya akan berwarna merah. Nah, gimana caranya? Kita tidak bisa menggunakan spasi tadi karena paragraf ini tidak berada di dalam sesuatu yang berbeda seperti OL dan UL. Nah, ini mau nggak mau kita harus berikan dia selektor khusus ya. Jadi kita harus bikin sendiri selektornya. Jadi selektor khusus itu ada dua, ada ID, ada kelas. Jadi misalkan yang paragraf ini, yang pertama saya kasih ID P1 gitu ya. Lalu yang kedua saya kasih kelas P2. Jadi nama kelas dan nama ID-nya boleh apa aja, bebas. Tinggal kalian nanti di dalam CSS-nya kalian tulis untuk ID, kalian tulis dulu crash ya, tanda pagar, lalu nama ID-nya P1 color orange. Tuh. Maka nanti CSS tolong carikan saya elemen yang punya ID P1 ya, lalu ganti warnanya dengan orange. Ini kedua kelas. Kalau kelas gunakan titik P2 color red. Hingga paragraf keduanya akan berubah menjadi merah ya. Jadi ID crash kelas titik. Nah, sekarang apa perbedaan antara kedua selektor ini, ID dengan kelas ya? Kita lihat dulu di teorinya. Ini untuk yang ID ya, katanya sebuah elemen HTML hanya boleh memiliki satu ID. Jadi satu elemen itu hanya boleh satu ID. Lalu satu halaman hanya boleh memiliki satu elemen dengan ID tersebut. Misalkan tadi kita udah bikin P1 untuk paragraf. Nah, nggak boleh ada elemen lain yang namanya P1 juga ya. ID juga dapat digunakan sebagai penanda halaman untuk link. Kita udah coba di seri HTML ya. Kita coba membuat hyperlink untuk loncat ke bagian yang berbeda menggunakan ID. Lalu nanti digunakan juga untuk JavaScript. Lalu sarannya sebaiknya tidak digunakan untuk CSS ya. Kenapa? Karena nanti kita belajar di topik yang namanya specificity. Jadi menggunakan ID itu bebannya lebih berat ya. Jadi kalau misalkan bisa diilustrasikan, menggunakan elemen HTML
itu bebannya 1. Menggunakan kelas itu bebannya 10 kali lipat lebih berat. Menggunakan ID itu 100 kali lipat lebih berat. Jadi usahakan menggunakan elemen HTML dulu. Ya, kalau misalkan nggak bisa, cari cara. Itu saya kasih untuk paragraf 2 dan A. Ya, makanya dua-duanya bercetak tebal. Tapi saya juga bisa tulis P titik cetak tebal. Ini saya kasih misalnya font size-nya besar ya, 10 pixel. Nah, yang akan berubah hanya yang paragraf saja, karena ini bacanya begini. CSS tolong carikan saya paragraf ya, tapi yang memiliki kelas cetak tebal. Jadi selain paragraf itu tidak akan terkena kelas cetak tebal. Ya, jadi itu tadi penjelasan singkat mengenai selektor dasar. Ya, kalian bisa coba-coba kombinasikan mau menggunakan yang mana ya. Menggunakan elemen HTML, menggunakan ID atau kelas. Tapi sekali lagi, sebisa mungkin gunakan elemen HTML. Kalau nggak bisa, gunakan kelas dan jangan gunakan ID. Oke, sampai sini dulu mungkin ya. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya mengenai pseudo class. Ya. Jangan lupa kunjungi channel Web Programming Unpas, like videonya, share ke teman-temannya, dan subscribe di channelnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Saya Sandika Gali.